Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaifa halukunna ya akhwati? Kaifa utlatukun bil ams? Sa'idah atau muhzinah? Senang atau sedih? Insyaallah pada senang ya. Soalnya kalian bisa berlibur di rumah ya, istirahat. Semoga tidak ada yang bosan ya bertemu dengan ustazah. Karena kalau bosan perlu dipertanyakan. Kenapa bosan? Karena tugas seorang pelajar adalah untuk belajar, jadi tidak boleh bosan. Baiklah. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar. Belajar apa? Nah, sebelum kita akan belajar untuk materi hari ini, tentu saja kita akan melakukan murojaah terlebih dahulu. Ustazah lupa. Ustazah ingin mengingatkan sebentar ya tentang tugas yang kalian kerjakan kemarin. Ya, untuk beberapa dari kalian sudah bagus untuk mengemukakan pendapat tentang membuat ringkasan dari pelajaran kita kemarin itu. Tapi yang Ustazah di sini sayangkan, Ustazah melihat beberapa dari kalian sepertinya ada yang copy paste ya dari internet atau dari terjemah buku ini. Iya apa enggak? Semoga dengan ini kalau ada tugas-tugas yang lain, Ustazah harap apa yang kalian kerjakan itu benar-benar dari kalian. Jadi bukan hanya mengambil dari internet atau copy paste. Karena ini juga sangat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Kalau misalkan kalian bergantung pada internet, kalau sudah belajar di sini gak ada internet, gimana? Mau cari jawaban di mana? Gimana? Dipikirkan baik-baik ya. Saya harap tidak ada lagi yang copy paste saja, tapi harus berpikir, mencerna apa yang telah kalian pelajari, apa yang telah Ustazah berikan. Baik. Sekarang kita akan murojaah ya sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini. Al-murojaah. Nah, kemarin kita telah membahas tentang tiga perkara yang wajib diketahui oleh muslim dan muslimah. Kita sudah membahas tentang poin yang pertama ya. Dan tiga hal ini adalah sebagai berikut. Ta'allumu thalathi masailil wal amal bihinna. Al-awwal anna Allaha khalaqana. Thumma al-thaniyah anna Allaha la yarda an yushrika ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Wa thalithah anna man ata'a ar-rasula wa wahada Allah la yajuzu lahu muwalah min man haddallaha wa rasulah. Poin yang pertama telah kita bahas ya kemarin. Poin yang pertama apa? Bahwa annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluknya tidak semata-mata hanya membuat kita terlantar. Dan Allah memberikan rezeki kepada kita. Ini semua yang telah Allah berikan, rizkun dan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, yaitu sebuah penciptaan karena kita telah diciptakan. Ini semua ada alasannya. Kenapa Allah menciptakan manusia dan memberikannya rizki. Jadi tidak semata-mata manusia diciptakan begitu saja tanpa sebuah alasan. Karena apa? Karena Allah tidak menciptakan manusia itu dengan sia-sia. Bahwa itu semua ada tujuannya.
Apa tujuannya? Yaitu untuk beribadah kepada Allah. Allah memberikan sebuah tujuan dan pastinya ada ganjarannya, yaitu apa? Surganya Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ini maka Allah arsala ilaina rasulan. Allah menurunkan kepada kita rasulnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang pertama, ibadah itu tidak boleh taklid. Taklid apa? Ikut-ikutan. Jadi ada orang yang sholat, kita ikut sholat. Ada orang yang menyembah berhala, kita ikut menyembah berhala. Itu namanya ibadah taklid saja, ikut-ikutan tanpa ada alasan. Nah, ini tidak boleh. Untuk itu, ketika kita beribadah, kita harus tahu dalilnya berdasarkan sunnah dan Al-Quran. Maka karena itu kita harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad. Nah, dan dalilnya apa? Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu ahdaw wabila. Yang artinya ini dia, sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Nah, di sini Rasul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi atas perbuatan kita. Jadi Rasul telah memberikan kita contoh bagaimana kita sholat, bagaimana cara kita bersedekah dan lain sebagainya. Lalu kita tidak melakukan, kita tidak mengikuti. Nah, di sini Rasul menjadi saksi di akhirat nanti bahwa manusia ini sudah aku berikan contoh, tapi dia yang tidak mau mengikuti Rasul. Begitu Rasul berkata kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya. Rasulullah banyak ya, bukan satu, bukan Nabi Muhammad saja, banyak. Ada Nabi Isa, Musa dan lain sebagainya. Tetapi apa? Tetapi Fir'aun menentangnya. Maka apa janji yang diberikan Allah? Allah memberikan siksaan yang sangat berat kepada Fir'aun. Nauzubillahi min zalik. Baik, itu tadi sedikit ulasan yang kita telah bahas di pertemuan yang telah lalu. Sekarang, di pertemuan yang sekarang kita akan membahas tentang 3 perkara yang wajib diketahui oleh muslim dan muslimah. Poin yang kedua, yaitu apa? Poin yang kedua, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Apa artinya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Annallaha la yarda, bahwa sesungguhnya Allah tidak rela an yushraka ma'ahu. Allah tidak rela disyirikkan bersamanya sesuatu yang lain dalam hal ibadah. Nah, maksudnya di sini apa maksud dari ketidakrelaan Allah Subhanahu wa taala? Maksud dari ketidakrelaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah murka, Allah marah, Allah tidak suka, Allah benci ketika ada seseorang. Siapa seseorang ini? Yaitu hambanya yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Orang ini sholat, tetapi mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Apa itu artinya syirik? Syirik artinya menduakan Tuhan, menduakan Allah. Jadi dia menyembah Allah, dia sholat, tetapi dia menyembah batu misalkan. Nah, ini namanya menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh.
Allah sangat murka kepada hambanya yang melakukan amal perbuatan ini. La malakun muqarrabun. Begitu juga ketika ada seseorang yang menduakan Allah dengan malaikat yang la malakun muqarrabun, dengan malaikat yang paling mulia sekalipun, la malak muqarrabun, malakun muqarrabun, artinya malaikat yang paling dekat dengan Allah, malaikat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Yaitu malaikat Jibril. Dalilnya apa? Ada di surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikah. Nah, di sini tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli Ar-ruhu. Nah, ini salah satu nama dari malaikat Jibril. Di sini jelaskan dalam Al-Qadr bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Wala nabiyyun mursalun. Dan Allah juga tidak suka ketika ada seseorang hambanya yang menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah dengan Rasulnya, dengan Nabi ya. Jadi dia hamba ini menyembah Allah, juga menyembah Nabi Isa misalkan. Tidak, Allah sangat membencinya dan akan ada azab yang sangat pedih yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berbuat hal demikian. Nah, ini dia. Allah tidak rela disyirikkan dengan apa tadi yang Ustazah bilang? Makhluknya disamakan dengan makhluk, lalu disamakan dengan malaikat yang paling mulia sekalipun, dan Nabi atau Rasul yang telah diutus. Allah tidak rela dan Allah sangat murka dengan hal ini. Dalilnya apa? Atas kemurkaan Allah ini, qauluhu ta'ala dalam surat Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Bahwa sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Janganlah berdoa atau memohon ma'allahi ahadan. Memohon kepada Allah dengan menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Wa annal masajida lillahi, bahwa sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, dan jangan engkau berdoa atau memohon kepada Allah dan selainnya. Jadi cukup Allah Subhanahu wa taala saja. Dari sini jelas? Kalau ada yang belum jelas, silahkan dikumpulkan pertanyaannya. Jangan diam saja ya. Nanti di akhir video bisa tanyakan ke Ustazah. Thayyib. Lalu, perkara yang ketiga, as-salitsah, anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Di sini kita akan membahas tentang perkara al-wala wal bara. Apa itu? Nah, kita akan jelaskan di sini. Annaman ata'a ar-rasula wa wahadallaha. Barang siapa yang mentaati Rasul. Artinya mentaati Rasul apa? Beriman kepadanya. Wa wahadallaha, dan mentauhidkan Allah. Artinya menjadikan Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya sesembahan yang disembah dan diyakini dan dipercayai. La yajuzu lahu, tidak boleh untuk makhluk ini muwalatu man hadallahu wa rasulahu. Tidak boleh manusia ini atau makhluk ini bersikap loyal kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Bersikap loyal artinya gimana? Jadi kita membantu, kita care sama mereka terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya ini. Nah, ini tidak boleh sama sekali. Nah, ini dia. Sekarang kita akan bahas di sini. Ini yang ada di dalam ilmu akidah yang disebut dengan perkara al-wala wal bara. Apa itu al-wala?
Al-wala artinya al-mahabbah bil qalbi. Al-mahabbah bil qalbi. Ai mencintai dengan hati, menolong dan membela. Ini diberikan kepada orang-orang beriman dan muslim saja. Jadi kita membela, menolong seorang muslim saja. Lalu al-bara artinya al-bughdu, ai membenci dalam hati, berlepas diri dan tidak menolong. Ini diberikan kepada orang kafir. Sudah mengerti kan perkara wala al-bara di sini? Jadi kalau misalkan ada orang kafir, kita tidak boleh tidak malah berada di sampingnya. Tapi begini ya anak-anak, ini dalam kehidupan sehari-hari bukan maksudnya kita tidak boleh menolong orang kafir. Ada orang kafir jatuh, kita tidak menolong. Ada orang Kristen jatuh, kita tidak membantu. Kita boleh membantu, tetapi keyakinan dalam diri bahwa orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala itu kita membencinya, kita tidak suka, kita berlepas diri dengannya, tidak selalu di sampingnya, tidak menolong dalam hal keburukan yang ia kerjakan. Tetapi dalam prakteknya, ini dalam hati ya, dalam prakteknya kita harus menolong kepada semua orang begitu ya. Lalu walau kana aqraba qaribina, walau kana, meskipun orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya ini adalah kerabat kita yang paling dekat sekalipun. Ya, jadi kalau misalkan ada tetangga, jadi tidak ada alaqoh atau hubungan keluarga ya, tetangga kita orang muslim, di sini sangat butuh uang, lalu ada sepupu kita, keluarga bukan, agamanya tidak muslim, jadi termasuk orang yang memusuhi Allah ya. Karena kalau orang ini beriman kepada Allah pasti beragama Islam. Mana yang kita tolong terlebih dahulu? Dua-duanya butuh uang. Kalau di urusan seperti ini, kita membantu muslim terlebih dahulu. Karena orang ini tidak karena sepupu kita ini tidak mempercayai adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sempurna tauhid seseorang kecuali dengan bersikap al-wala wal bara ini. Itu saja yang Ustazah dapat sampaikan hari ini. Untuk kesimpulannya, bahwa 3 perkara yang harus diketahui oleh muslim dan muslimah ini harus kita praktekkan. Jadi bukan diketahui saja ya. Bahwa yang pertama tadi apa? Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Kita harus percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia, memberikan rezeki itu tidak semata-mata hanya untuk menjadikan manusia itu terlantar begitu saja. Tidak semuanya ada alasannya, yaitu tujuannya untuk manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaitannya dengan poin yang kedua, bahwa ibadah ini itu bagaimana pelaksanaan ibadah ini, yaitu dengan tidak mensyirikan atau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Karena selalu saja ya dalam Al-Qur'an kalau ada ayat dengan perintah untuk beribadah pasti akan disamakan atau dijejerkan dengan perintah agar tidak menyekutukan atau mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Baik sekali. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah anna man ata'a Rasulullah wa hadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallahu wa rasulah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya tidak boleh bersikap loyal atau empati, simpati, peduli terhadap orang yang memusuhi Allah dan
Rasulnya. Ini harus sangat kita perhatikan dan ketahui. Baiklah, sekian pelajaran yang kita pelajari untuk hari ini. Semoga sangat bermanfaat untuk kalian. Silakan, sekali lagi Ustazah tekankan kalau ada yang bertanya dan kurang jelas, silakan bertanya, jangan diam, jangan tunggu Ustazah bertanya dulu ya. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.